kelas 11 SMK akan saya bahas untuk daring kali ini. Untuk sebelumnya saya perkenalkan dulu MSC, yaitu Mat Santi Channel, dimana benefitnya adalah kenapa kalian harus membuka YouTube saya, karena kita dapat merencanakan planning kita untuk mempelajari terlebih dahulu sebelum daring dimulai. Itu artinya kalian bisa selangkah lebih dulu dari teman kalian gitu. Yang kedua, kita dapat mereview kembali materi daring yang telah disampaikan, atau bisa juga dengan melihat penjelasan dari materi yang sudah saya sampaikan di saat daring. Jadi di Google Classroom biasanya saya kasihkan materi berupa file PDF ya. Kemudian kalau kalian membuka di channel saya nanti akan tahu penjelasannya, dan bisa direview, diulang-ulang sampai kalian paham gitu ya, dan materinya bisa dicatat gitu. Oke. Sebelum kita masuk ke part 3, kita review kembali di part 2. Nah, apa sih kemarin itu untuk mereview bab 3 part 2, kita bahas hubungan antara persamaan garis dan persamaan lingkaran, dimana itu antara persamaan garis itu dilambangkan dengan G dan persamaan lingkaran dengan L besar gitu kan kemarin, dimana garis G memotong lingkaran jika diskriminannya lebih dari 0. Dia menyinggung jika dia D sama dengan 0. Dia di luar lingkaran jika D kurang dari 0. D itu apa? Diskriminan itu apa? Silakan buka kembali materi sebelumnya. Diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Untuk mencapai diskriminan, kalian harus menginput persamaan G ke persamaan lingkaran sehingga menjadi persamaan kuadrat dan bisa dicari B kuadrat min 4AC nya. Nah, itulah namanya hubungan antara garis dan lingkaran. Baik, kita masuk di bab 3 part 3. Untuk pembahasannya kita mulai dari sekarang dan mohon untuk diperhatikan. Seperti biasa, saya sudah meringkaskan untuk kalian bab 3 part 3 tentang masih di persamaan lingkaran. Setelah A, B, C, D, E, kita masuk di poin F, yaitu menentukan titik potong garis terhadap lingkaran. Jadi yang telah kita ketahui, ada suatu lingkaran dan garis, kalau dia menyinggung ada satu titik, betul? Tapi kalau dia memotong lingkaran, G memotong lingkaran atau garis memotong lingkaran, itu ada dua titik, dimana titik 1 X, Y, X1, Y1. Titik 2 kita misalkan X2, Y2. Kalau dia menyinggung berarti titiknya ada 1, tapi kalau memotong dia ada 2. Nah, kita ingat kembali kalau persamaan G itu bentuknya adalah Y sama dengan MX plus C gitu. Kalau persamaan lingkaran, nah, ada berapa kemarin? Ada 3. Yang pertama di titik pusat 0,0, di mana X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu di titik pusat A, B, rumusnya X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Saya ingatkan kembali. Kemudian di pusat A, B juga, tapi dalam bentuk umum persamaan lingkaran, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Ingat ya. Nah, sekarang kita langsung ke contoh bagaimana menentukan titik potong garis terhadap lingkaran. Titik potong garis titiknya ini loh, yang kita cari nanti titiknya ini. Bisanya caranya gimana? Kalau memotong berarti ada 2, kalau menyinggung berarti ada 1. Gimana caranya? Kita lihat contohnya. Ada persamaan lingkaran, persamaan garis. Tentukan titik potong garis terhadap lingkaran. Gimana kalau ada persamaan lingkaran dan persamaan garis? Penyelesaiannya hampir sama untuk mencari diskriminan. Substitusikan persamaan garis ke persamaan lingkaran.
untuk menjadi persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Baru kemudian difaktorisasi, baru kemudian disubstitusikan ke persamaan garis kembali. Jadi dari persamaan garis ke persamaan lingkaran untuk membentuk persamaan kuadrat. Setelah itu difaktorisasi, setelah difaktorisasi substitusikan ke persamaan garis kembali, maka dia akan membentuk titik potong. Coba kita lihat ya. Di sini ada persamaan lingkaran, yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16. X kuadrat. Nah, di sini persamaan garis disubstitusikan ke persamaan lingkaran, berarti persamaan garisnya adalah y. Y sama dengan x min 4. Nah, masukkan nih atau substitusikan nih atau gantikan nih. Nah, arti kata substitusi itu gantikan. Gantikan y jadi x min 4 karena persamaan garis y-nya adalah x min 4. Itu langkah pertama. Setelah itu kita hitung x min 4 kuadrat, kalau dijabarkan berarti x min 4 kali x min 4, kemudian dikalikan pelangi. Boleh pakai cara itu atau boleh pakai cara x min 4 kuadrat sama dengan a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat gitu, seperti yang sudah saya sampaikan di materi sebelumnya. Jadi x kuadrat min 2ab, 2 kali x kali min 4 adalah min 8x, plus b kuadrat adalah plus min 4 kuadrat 16. X kuadrat plus x kuadrat min 8x plus 16 sama dengan ini 16, maka ditulis kembali 16. Jadinya x kuadrat tambah x kuadrat 2x kuadrat dikurangi 8x ditambah 16 dikurangi 16 pindah ruas ya. Jadi 16 kurangi 16 hasilnya adalah 0, makanya kita tulisnya cuma 2x kuadrat min 8x sama dengan 0. Kemudian disederhanakan lagi. Kenapa disederhanakan dibagi 2? Agar kita bisa faktorisasi. Faktorisasi berarti kita pisahkan x-nya biar tidak kuadrat. Kita pisahkan x-nya di luar, jadi x kali x adalah x kuadrat, x kali min 4 adalah min 4x. Kita buat seperti ini. Habis itu x sama dengan 0 atau x min 4 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Habis itu kita dapat deh x1 nya sama dengan 0, x2 nya min 4 nya pindah ruas jadi positif 4, jadi x1 x2 ada 2. Setelah difaktorisasi kemudian disubstitusikan kembali ke persamaan garis. Nah, berarti x nya kamu substitusikan ke persamaan garis, y sama dengan x min 4. Berarti karena ada x1 berarti y1 sama dengan x1 dikurangi 4. x1 nya 0 masukkanlah, jadi y1 nya sama dengan negatif 4. Karena di sini x2 berarti y2 sama dengan x2 dikurangi 4. x2 nya 4 dikurangi 4 yaitu 0, jadi y2 nya 0. Maka kita dapatlah titik potongnya yaitu 0, negatif 4 dan 4,0. Jadi x1, y1, x2, y2. Nah, dapatlah kita titik potong. Berarti dari persamaan lingkaran dan persamaan garis ini memotong lingkaran di 2 titik, yaitu ini. Gampang ya, ikutin ini aja alurnya. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua dari materi daring kali ini, yaitu di persamaan garis singgung jika diketahui satu titik dan persamaan lingkaran. Jadi gambarnya seperti ini. Ada lingkaran, ada persamaan garis, di mana persamaan garisnya dia menyinggung lingkaran. Kalau menyinggung otomatis dia memiliki satu titik dong. Nah, tapi di sini pertanyaannya cari persamaan garis singgung. Cari persamaan garis singgungnya jika diketahui satu titiknya ini dan persamaan lingkarannya. Gimana caranya? Kita lihat contohnya. Nah, kalau persamaan lingkarannya dalam bentuk x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat itu berada di titik pusat apa? Ya, 0,0. Kalau dicari garis singgungnya berarti rumusnya, karena di sini x kuadrat kita ngafalinnya gini.
karena di sini X kuadrat, maka X kali X1 dipecah. Karena Y kuadrat berarti Y kali Y1 sama dengan R kuadratnya tetap. Jadi kita pecah titiknya X1 sama Y1 nya di sini kuadratnya. Bedanya langsung ya. Coba kalau di titik pusat A, B lingkarannya, kan rumusnya ini ya. Ingat ya, X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau disuruh mencari garis singgung, rumusnya jadi karena di sini kuadrat, kita ubah jadi X min A kali X1 dikurangi A, gitu aja. Y min B berarti dikali Y min B kuadrat berarti Y min B kali Y1 min B. Ini tandanya positif sama dengan R kuadrat. Tahu ya bedanya? Tinggal karena kuadrat tinggal diganti aja X nya kuadrat jadi yang satu X1 yang satu X murni gitu. Yang ada cuman X1 sama Y1 aja karena dia di satu titik aja. Contoh nih, diketahui persamaan lingkaran sekian dan bersinggungan di titik ini. Tentukan persamaan garis singgung. Nah, urut aja lingkarannya ini. Ditentukan persamaan garis singgung di titik 2,-1. Berarti rumusnya kan kita tinggal ngikutin ya. X kali X1 ditambah Y kali Y1, R kuadratnya yaitu 16. Tulis saja 16. Ekivalen itu sama dengan X kali X1 nya adalah 2. Nah, kita jabarkan nih ada titik 2,-1 berarti ini adalah X1 2, Y1 nya adalah negatif 1. Jadi X kali 2 ditambah Y kali min 1. Jadi X kali 2 adalah 2X karena ini perkalian loh ya. Ditambah Y kali min 1 adalah min Y sama dengan 16. Jadi 2X min Y sama dengan 16. Ini adalah persamaan garis. Atau kalau misalkan dalam soal isian gak ada isiannya ini, kita buatlah jadi Y sama dengan dibuat Y sama dengan, artinya Y nya pindah ruas jadi Y positif, 16 pindah ruas jadi 16 negatif. Y sama dengan 2X min 16. Jadi bentuk ini adalah sama seperti bentuk persamaan garis pada umumnya. Jadi kalau nggak ada ini di pilihan ganda, maka kita pakai Y sama dengan, kita ubah jadi Y sama dengan, gitu ya. Contoh yang kedua, di sini bentuknya di persamaan lingkarannya. Gini. Persamaan lingkarannya yaitu sekian dan bersinggungan di titik ini. Tentukan persamaan garis singgung. Nah, L2-nya atau persamaan lingkarannya bentuknya seperti ini. Artinya A-nya dia adalah 2. Nih bentuknya X min A kuadrat. Nah, A-nya berarti 2. B-nya berarti karena plus 1, karena di sini negatif berarti pasti negatif 1. R kuadratnya 25 berarti R-nya adalah akar 25 yaitu 5. Ini harus otomatis ya. Otomatis harus dalam benak kalian kalau udah ada persamaan seperti ini. Oh, ini A-nya sekian, B-nya sekian, R-nya sekian gitu. Titiknya 3,5 artinya X1 nya 3, Y1 nya 5. Karena bersinggungan otomatis yang dipakai X1 Y1, nggak ada X2 Y2 atau X3 Y3 karena dia bersinggungan cuma ada satu titik. Lanjutin, tinggal masukkan ke rumusnya. Kalau mencari garis singgung berarti X min A kali X1 min A ditambah Y min B kali Y1 min B sama dengan R kuadrat. Karena kuadrat tinggal dijabarin aja kan. Nah, jadinya X nya tetap, min A nya adalah 2, X1 nya adalah 3, A nya adalah 2, tinggal masukin aja. Kalau sudah yang ini operasikan dulu karena penjumlahan pengurangan dioperasikan di dalam kurung. Jadi 3 kurangi 2 adalah 1, 5 tambah 1 adalah 6. Nah, ini masih sama operasinya ya, perkalian, penjumlahan, perkalian ya. Nah, kalau sudah X min 2 kali 1 adalah X min 2 itu sendiri. Y plus 1 kali 6 peng porolan sudut, berarti kita kalikan dulu sebelum kita jumlahkan dengan yang ini. 6 kali Y adalah 6Y, 6 kali 1 adalah 6 sama dengan 25 tetap. X min 2 ditambah 6Y plus 6 sama dengan 25. X plus 6Y kita satukan yang punya variabel di depan. Lanjut 6 dikurangi 2 sama dengan 25. 6 dikurangi 2 adalah 4. 4 pindah ruas ke kanan jadi negatif 25 dikurangi 4 jadi 21. Boleh dalam bentuk ini, boleh dalam bentuk Y sama dengan. Kalau diubah jadi Y sama dengan gimana?
Nah, artinya X-nya jadi negatif, jadi 21 min X atau min X plus 21, karena di sini 6Y, berarti biar jadi Y sama dengan semuanya dibagi 6. Kalau nggak ada ini di pilihan ganda, kita buat Y sama dengan. Ini adalah persamaan garis singgung. Oke, paham ya? Untuk bab 3 part 3 kita membahas menentukan titik potong garis terhadap lingkaran. Yang kedua adalah persamaan garis singgung jika diketahui satu titik dan persamaan lingkarannya. Gimana cara mencari persamaan garis singgung gitu ya? Oke, baik, sudah. Semoga paham ya. Terima kasih, saya ingatkan kembali untuk catatannya, silakan dicatat tiap materi diri dengan rapi dan runtut. Ingat, kalau misalkan dalam rekapan akhir semester nanti tidak ada yang belum mengumpulkan, berarti nilai portofolionya tidak akan saya inputkan. Yang kedua, kalau rapi dan runtut itu nanti, kalau runtut itu yang perlu dan sangat dipertimbangkan, dan terutama rapi juga. Yang paling utama adalah runtut dari bab 1 part 1 sampai dengan sekian, bab 2 part 1 sampai sekian, bab 3 part 1 sampai sekian. Harus runtut, harus diikutin per materi daring. Untuk penilaian portofolio di tiap akhir bab 3 ini atau pada akhir bab 3 ini adalah setelah part 4 nanti. Jadi pasti saya tagih, yang belum nanti saya tagih dan saya waktuin. Pertimbangan selain rapi dan runtut adalah waktu pengumpulannya. Oke ya, saya kira sudah paham. Terima kasih untuk mengikuti daring hari ini. Sukses selalu buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.